Hampir 1,3 triliun Pak, aset misalnya Rumah, gedung dan Iya. sebagainya. Berarti orang kita itu tidak sadar resiko dong. Ya, Pak. Literasi masih rendah Pak. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Sebetulnya di belakang perusahaan asuransi ada yang disebut sebagai perusahaan reasuransi. Pembangunan istana IKN, apakah itu juga ada reasuransinya? Ada Pak. Seru ya belajar asuransi Pak. Negara-negara tetangga kita itu ternyata lebih tinggi. Tapi perusahaan asuransi tidak sebanyak Indonesia. Tidak Pak. Itu PR buat kita Pak. Jadi perlu dipikirkan bagi pemerintahan yang akan datang. Tamu saya untuk episode Intrik kali ini adalah Saudara Beni Wauruntu, Direktur Utama Indonesia Re, perusahaan reasuransi ya. Reasuransi betul Pak. Asuransi. Kita akan membicarakan sesuatu yang penting dan melibatkan banyak sekali orang di Indonesia. Ada berapa ribu ya tenaga penjual asuransi? Mungkin sekitar 600-700 ribu Pak. 600 sampai 700 ribu orang yang terlibat. Kemudian juga ada berapa banyak orang yang mengasuransikan hidupnya atau usahanya? Puluhan atau juta. total asetnya lah berapa ini? Kalau total aset industri asuransi sekitar 1.200 triliun Pak. 1.200 triliun. Dan kalau kita gabungkan lagi dengan apa tadi dana pensiun Dana ya? pensiun tuh hampir total bisa hampir 2.000 triliun Pak. 2.000 triliun. Sedangkan pendapatan nasional kita menurut APBN 2024 itu adalah 2.500-an, 2.800-an triliun. Jadi 2.000 triliun sendiri dari Aset itu aset dari asuransi dan dana pensiun. Ya. Betapa besar potensinya dan ini adalah upaya kita untuk mengatasi resiko. Ya. Begitu ya. Pak Beni, saya masih ingat dulu ketika kita sedang menunggu tentang Palapa. Ya, satelit Palapa. Terus tiba-tiba Palapanya hilang. Palapa hilang gitu ya. Macam-macam joke dalam masyarakat. Belum ada WA dulu ya. Terus kemudian orang pada bilang begini katanya. Wah ini mesti cari anak Mapala UI untuk mencari kalau hilang di gunung katanya gitu ya. Ada lagi bilang kita perlu Kopassus untuk mencari ini. Supaya bisa dapat. Karena waktu itu kan beberapa culikan masyarakat kita ya dibantu Kopassus yang bisa menangkap penemukannya gitu ya. Nah kemudian ternyata Palapa ini bisa kita agak tenang karena bisa ada asuransi dan asuransi di reasuransi. Betul. Karena nilainya wow. Luar biasa besar. Luar biasa besar, jutaan dolar itu ya. Kalau tidak di reasuransi ini masalah. Kita bicara dulu tentang sesuatu yang awam di masyarakat, ada asuransi, ada reasuransi. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu beberapa waktu yang lalu ada banyak kasus asuransi di Indonesia sehingga kemudian industri asuransi menimbulkan tanda tanya selesai pandemi atau semasa pandemi banyak orang yang kemudian ragu-ragu untuk membeli polis asuransi karena ada banyak kasus. Masih ingat kasus Jiwasraya? Jiwasraya. Ya, Jiwasraya ini apa gagal bayar ya? Gagal Atau mismanagement? Paduan sih Pak. Itu ada Paduan. masalah investasi, Ya. kemudian ada masalah tata kelola yang mengakibatkan pada akhirnya adalah belum sampai gagal bayar, cuma potensi pemenuhan kewajiban Pak. Ya. Gitu, itu yang menjadi penyebab. Tapi karena ini adalah BUMN Jiwasraya maka bisa ditangani oleh pemerintah. Betul. Ya. Bumi Putra. Nah itu juga gagal bayar sampai ditutup nggak nih Bumi Putra? belum Pak, sampai Belum sekarang ya? masih beroperasi. Masih ya. Kemudian ada kasus lagi Wana Arta. Betul. Wana Arta Life itu juga gagal bayar 15 triliun kalau tidak Iya, salah. iya. 15 triliun Pak, nggak main-main ini ya. Kemudian ada lagi Kresna Life. Itu juga gagal bayar. Iya. Dulu juga pernah Bakri Life. Betul. Jadi banyak sekali kasus-kasusnya. Nah kalau kita lihat hal seperti ini, jika terjadi sesuatu pada perusahaan asuransi, kalau kita bank kan ada LPS, Betul. lembaga Penjamin penjamin simpanan. Ya. Jadi kalau kita punya deposito di sana atau tabungan sampai nilai berapa dijamin oleh LPS, gitu ya, secara automatically. Nah kalau asuransi bagaimana, Pak? Iya, sebetulnya gini, ada 3 mekanisme Pak Reynald yang bisa dijadikan jaminan. Yang pertama adalah setiap perusahaan asuransi itu wajib memiliki dana jaminan. Sebetulnya di pemerintah dalam hal ini adalah OJK yang bisa memberikan otoritas untuk bisa dicairkan pada saat company tersebut gagal bayar terhadap pihak ketiga, termasuk pemegang polis atau nasabahnya. Jadi perusahaan asuransi menaruh dana di OJK? Betul, menaruh dana di dia tapi yang bisa dicairkan atas izin OJK. Oke. Gitu, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang tadi Pak Renat sampaikan,
sebetulnya kita sudah diamanatkan ya sejak Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Ada semacam LPS-nya Iya, untuk asuransi. Lembaga Penjamin Polis. Polis. Atau, ya, Kalau itu LPS, ini ini LPP. adalah LPP. Iya. Oke, Lembaga Penjamin Polis. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah diamanatkan sejak dulu, tapi belum kejadian. Harusnya 5 tahun setelah itu. Namun demikian tahun lalu kan kita ada Undang-Undang P2SK. P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oke. Itu diamanatkan ulang. Ya. Itu kan diluncurkan di awal tahun 2023. Ya. Bahwa 5 tahun sejak dicanangkan itu harus dibentuk itu tadi, Lembaga Penjamin Polis. Berarti adalah di tahun 2028. Ini harus nih. Nah kemudian ketiga, ini yang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Ya. Sebetulnya di belakang perusahaan asuransi ada yang disebut sebagai perusahaan reasuransi. Reasuransi. Ini yang sebetulnya kalau perusahaan asuransi tugasnya adalah menanggung resiko. Dari orang beli polis ke dia. Orang beli polis atau perusahaan segala macam. Nah kemudian sebagian resikonya itu ditanggung oleh perusahaan reasuransi. Dia alihkan bebannya kepada pihak lain. Betul. Begitu ya. Betul. Reas namanya. Reas ya. Jadi perusahaannya Pak Beni ini adalah bisnisnya B2B kalau begitu. B2B betul. Dengan perusahaan asuransi. Betul. Dengan perusahaan asuransi mengalihkan. Kayak tadi kasus Palapa itu, kalau ada perusahaan Indonesia yang menerima asuransi itu, wah kalau dia bayar segitu langsung bangkrut itu ya. Pasti. Maka dia harus alihkan sebagian resikonya ke perusahaan reasuransi. Nah perusahaan reas ini asuransikan lagi nggak ke tempat lain? Nah jadi iya, karena perusahaan reas ini, jadi konsepnya adalah kan baik asuransi maupun reasuransi itu kan mengelola risiko. Ya. Mengelola risiko itu ada 3 Pak. Ya. Artinya dia bisa menahan sendiri, Ya. dia membagi risikonya, ketiga adalah memindahkan. Memindahkan, ya. Nah itu tergantung dari kapasitas dia sendiri. Kayak tadi Pak Renal sampaikan dia nggak mungkin tahan sendiri. Artinya dia tahan batas tertentu sesuai dengan permodalannya. Sisanya dia pindahkan ke reasuransi. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Reasuransi juga gitu Pak. Kami juga nggak tahan sendiri. Kami juga punya kapasitas terbatas. Sehingga kita pindahkan lagi ke retrosesioner. Itu perusahaan reasuransi di luar negeri. Bisa juga satu bisa banyak segala macam gitu. Jadi memang konsepnya seperti itu. Karena nggak mungkin nomor satu dari sisi risiko kita kelola sendiri. Risiko harus dibagi-bagi untuk memperkecil gitu loh ya. Risiko yang akan terjadi itu sendiri. Kemudian kedua, kapasitas seperti tadi, satelit, pesawat, segala infrastruktur segala macam. Itu besar semua. Besar ya. Gedung yang terbakar gedung tinggi terbakar ya. Habis itu selesai bisnis kalau tidak diasuransikan atau perusahaan asuransi tidak mereasuransikan. Betul. Ya. Seberapa penting reas di Indonesia? Sangat penting Pak, gitu. Karena itu tadi nomor satu dari sisi kalau kita bicara khusus Indonesia, Indonesia ini termasuk negara yang di dalam rangkaian Ring of Fire Pak. Ring of Fire Ring ya. of Fire. Rawan gempa karena berada di atas cincin api. Iya, karena dia di cincin api, jadi potensi natural katastrofi, bencana itu alam termasuk yang paling tinggi. Jadi risiko negara Indonesia itu besar sekali. Gitu ya. Apalagi ada ancaman megatrust ini. Apalagi udah jadi dibicarakan di mana-mana ya. Itu nomor satu, itu yang Indonesia. Kemudian kedua, gitu ya, Indonesia negara besar, kepulauan segala macam, penduduknya. Kemudian itu yang kita sebut sebagai protection gap. Apa yang harusnya diproteksi dengan apa yang sudah diproteksi itu besar sekali, Pak. Ya. Gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus di mana ternyata katakan misalnya bencana, Pak. Ya. Ketika misalnya terjadi bencana gitu ya, bencana harusnya ketika itu sudah diasuransikan, kan sebagian kan risiko ditanggung perusahaan asuransi dan reasuransi. Tapi kalau itu nggak ditanggung, artinya siapa? Pemerintah yang harus turun tangan ke situ. Itu yang terjadi dalam banyak kasus akhirnya pemerintah. Berarti ini pemerintah ini perlu memikirkan ini sebagai sesuatu yang berdampak sistemik dong. Harusnya begitu Pak, gitu. Karena bukan cuma dilihat dari sebetulnya exposure berapa jumlah pemegang polisnya, tapi bagaimana dengan keuangan negara. Harusnya pemerintah juga bisa membagi risiko itu. Mana layer pemilik rumah katakan, dia juga harus diajarin bahwa rumahnya berisiko ya, apalagi rumah di lereng gunung, rumah di daerah rawan banjir segala macam. Rawan banjir, lawan longsor, lawan hilang lah pokoknya itu. Mereka harus diajarin itu. Kemudian kedua itu diasuransikan. Ya. Kemudian ada reasuransi. Ya. Kemudian
pemerintah baru turun tangan di situ. Dari pemerintah daerah, pemerintah pusat ya. Baru nanti kita pikirkan skema-skema lain, bentuknya adalah mungkin bantuan segala macam. Jadi harusnya itu mitigasi yang bisa dilakukan. Harus berbagi, harus ada risk sharing dengan semua stakeholder-nya, Pak. Oke. Nah, di Indonesia ini bisnis asuransi belum dianggap sistemik tadi. Betul, Pak. Sepengetahuan kami begitu, Pak. Di mana indikasinya belum kelihatan di sana? Artinya adalah di KSSK, Pak, gitu ya. Harusnya memang itu dimasukkan sebagai risiko sistemik yang harus dimitigasi. Kalau enggak itu akan berdampak kepada sektor yang lain, gitu ya. Contoh itu tadi, misalnya kalau bicara mengenai Jiwasraya ya, Pak ya, Jiwasraya. Jiwasraya mungkin pemegang polisnya katakan misalnya berapa puluh juta lah katakan, gitu. Tapi kan uang yang terkumpul di situ kan itu kan cukup banyak, Pak. Luar biasa besar Bukan sekali. cuma premi, tapi nilai pertanggungan kalau itu sampai gagal bayar, itu kan besar sekali. Ya, belum dampak kepada reputasi, apalagi ini BUMN, gitu. Reputasi pemerintah at the end yang harus dijaga segala macam, gitu ya, Pak ya. Belum lagi kalau ini berdampak sistemik kepada yang lain-lain, karena lowering trust, Pak. Orang ini saat ini industri kami memang sedang menghadapi betul sekali. tantangan di mana trustnya, percayaan orang terhadap industri ini sedang diuji nih, Pak. Betul. Ini yang menurut saya yang paling mendasar problemnya saat ini adalah itu. Jadi memang tidak menimbulkan dampak keuangan yang besar bagi negara, tetapi kemudian orang jadi ragu-ragu membeli polis asuransi. Betul. Di masa pandemi sampai sekarang rasanya belum kembali itu ya. Rasa percaya masyarakat pada perusahaan asuransi. Belum, apalagi memang ini berdampak juga ke industri, Pak, gitu ya. Asuransi kesehatan sekarang, Pak. Asuransi kesehatan dibilang orang sekarang mahal segala macam segala. Ya, karena memang sebetulnya pada saat pandemi ya orang itu kan nggak berani datang ke rumah sakit. Ketika selesai pandemi orang datang ke rumah sakit berbondong-bondong. Supply demand-nya terjadi di situ. Medical expense meningkat. Medical expense meningkat. Mahal sekali memang. Mahal sekali. Dan kami juga dari sisi asuransi kita harus membeli tadi Pak retrosesi keluar itu juga mahal, gitu ya. Karena ini juga bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi worldwide, Pak. Seluruh dunia terjadi. Kemudian harusnya beberapa tahun yang lalu harga misalnya perlindungan asuransi kesehatan itu sudah naik, Pak. Mungkin 3-4 tahun yang lalu. Harusnya itu mirroring diberikan di leverage kepada si pemegang polis. Harga udah dinaikkan harusnya dari dulu, Pak. Cuma nggak dinaikin, sehingga ketika terjadi maksa naik ini sangat signifikan naiknya. Kenapa dulu nggak dinaikkan? Mungkin karena itu tadi industrinya ingin memperbesar kue dulu. Iya, industrinya sendiri sekarang belum siap. Memang pemainnya sekarang cukup banyak, bahkan saya bilang terlalu banyak, Pak. Asuransi jiwa lebih dari 50 perusahaan. Asuransi umum lebih dari 70 perusahaan. Reasuransi aja sekarang 9 perusahaan. 9 perusahaan. Indonesia saja 9. Indonesia saja 9 perusahaan. 8 yang reasuransi biasa, 1 yang syariah. Iya. 9, Pak. Itu dengan penetrasi yang masih sekitar 2,7%. Densitas yang masih nggak lebih dari 2 juta rupiah per orang yang membeli, Pak. Gitu. Jadi memang sangat tight kompetisinya. Ini yang memang harus dirapikan. Kalau nggak itu tadi, ya yang terjadi adalah risk concentration istilahnya kita, Pak. Ini yang berbahaya buat kita, yang pada akhirnya nanti negara dan pemerintah kalau terjadi sesuatu mau nggak mau harus intervensi untuk membantu. 2,7% itu seluruh jenis asuransi? Seluruh jenis asuransi. Asuransi kesehatan, asuransi umum dan asuransi jiwa. Dan umum? Iya. Kalau dilihat memang asuransi jiwa lebih besar. Ya, asuransi umum bahkan lebih kecil, Pak. Asuransi umum itu penetrasi mungkin sekitar 0,6-0,7%. Sisanya asuransi jiwa. Berarti orang kita itu tidak sadar resiko dong? Ya, Pak. Literasi masih rendah, Pak. Literasi kita sekarang, literasi industri asuransi itu angkanya sekitar 32%. Tapi katakan dari 100 orang Indonesia yang tahu mengenai asuransi cuma 32 orang. Tapi yang pakai produk asuransi cuma sekitar 16 orang, Pak. Dari 100. Separuhnya lagi. Berbeda dengan bank. Bank itu dari 100 orang Indonesia yang tahu perbankan itu 50 orang, Pak. Tapi yang pakai produk dan jasa perbankan itu sekitar 75 orang. Lebih. Ini terbalik situasi. Kenapa? Karena memang mereka mungkin nggak ngerti produk bank, tapi mereka pakai
dengan transaksi, pembayaran atau gaji dibayarkan segala macam. Ya. Jadi memang masih sangat rendah pemahaman mengenai asuransi. Saya coba kutip data dari ASEAN Insurance Surveillance. Ya. Disebutkan tahun 2022 itu kalau Indonesia 2,7% penetrasinya, Singapura itu ternyata sudah 12,5%. Betul. Jadi masyarakat Singapura tuh sudah lebih sadar asuransi dan menggunakan, ya. Mungkin juga karena mereka sudah menjadi negara kota yang modern, ya, dan banyak orang asingnya di sana. Kemudian kita lihat Thailand, ternyata juga mendekati 2 kalinya kita, sudah 4,6%. Ya, kalau Malaysia 3,8% tahun 2022, begitu ya. 1% sedikit lebih tinggi dari kita. Tapi negara-negara tetangga kita itu ternyata lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi perusahaan asuransi tidak sebanyak Indonesia. Tidak sebanyak. Itu PR buat kita, Pak. Apa yang harus dilakukan? Merger dong di antara perusahaan asuransi. Memang Akhirnya modalnya kan kecil-kecil ini. Iya, memang saat ini OJK, regulator kami sedang dalam proses untuk bisa melakukan market consolidation. Baik didorong oleh regulasi maupun oleh best practice. Regulasi contohnya OJK punya rencana untuk menaikkan minimum permodalan, Pak. Bertahap tahun 2026 dan 2028. Kemudian juga secara internasional sebetulnya kita punya kesepakatan, Indonesia sepakat untuk menerapkan satu aturan atau implementasi standar accounting baru, Pak. IFRS 17. Ini tahun depan sudah mulai digaungkan. Ini standar accounting internasional, ya. Internasional. Ini memang pelan-pelan akan memaksa gitu ya perusahaan-perusahaan kecil untuk menjadi besar. Kalau enggak mereka harus itu tadi, merger acquisition segala macam, konsolidasi, market consolidation ini mungkin akan terjadi. Gitu. Anda kan adalah orang asuransi dulunya. Anda termasuk yang membesarkan Aksa Mandiri, boleh saya sebut itu ya. Anda pernah jadi direktur di sana, jadi besar, terus kemudian Anda masuk ke reasuransi sebagai dirut di sana. Apa yang bisa dilihat oleh masyarakat? Kalau dalam pikiran saya, kalau perusahaan asuransi ini melakukan reasuransi, itu kan berarti kan mereka lebih aman loh bagi kita sebagai customer, begitu kan? Bagaimana masyarakat bisa membaca perusahaan asuransi yang melakukan reasuransi dan tidak melakukan reasuransi? Atau wajib atau tidak ini? Secara ketentuan, setiap produk yang dijual oleh sebuah perusahaan asuransi, Pak, itu wajib direasuransikan. Jadi mereka menahan sendiri, retensi sendiri sesuai dengan permodalannya, sisanya mereka harus pindahkan ke reasuransi. Artinya ada penjaminan dalam tanda petik secara nggak langsung gitu ya. Nomor satu tentu yang dilihat adalah bagaimana track record perusahaan tersebut. Kedua tentu backupnya, Pak, termasuk backup perusahaan reasuransi siapa di belakang. Ini wajib karena. Tapi kan masyarakat tidak bisa membaca. Iya, memang itu PR-nya. Itu sebetulnya, Pak, di laporan keuangan ada, Pak. Oh, di laporan keuangan kita bisa baca. Jadi, kalau orang itu melek baca laporan keuangan. Ya. Jadi perusahaan asuransi memang wajib mempublish laporan keuangannya setiap tahun, Pak. Dan di situ selalu ada keterangannya. Ada keterangan reasuransinya siapa. Dan itu adalah salah satu bentuk bagaimana mereka mengalihkan resiko kepada pihak lain sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi failed, mereka ini bisa ada pihak lain yang turut menanggung. Artinya masyarakat sebaiknya membaca itu. Dan agen-agen asuransi sebaiknya tahu juga dong itu. Harus tahu, Pak, harus tahu. Jadi ketika mereka menjual, ketika mereka mengconvince ya calon nasabahnya, mereka juga harus sampaikan bahwa di belakangnya ada reputable reinsurance company yang membackup itu ya. Gitu loh. Kalau enggak, nanti kalau terjadi sesuatu gitu ya, kalau kecil sih mungkin perusahaan kuat membayar. Tapi kalau besar kan berarti kan mereka nggak kuat, mereka harus minta tolong ke perusahaan reasuransi. Kalau perusahaan reasuransinya abal-abal, nggak kebayar juga nanti, Pak. Menurut Pak Benny, para penjual asuransi paham nggak itu? Rasanya belum semua ya, Pak. Memang kesadaran, jadi gini, pemahaman mengenai asuransi sendiri memang masih mengalami tantangan ya, di masyarakat, termasuk juga termasuk penjual, Pak. Karena contoh kemarin sempat ramai mengenai investasi produk unit link segala macam. Ya, itu sempat membuat orang marah dan akhirnya juga berpengaruh pada reputasi perusahaan asuransi. Iya, karena yang mereka jual sebetulnya lebih kepada investasi. Bukan asuransi, padahal asuransi kan proteksi. Gitu. Jadi pemahaman mengenai asuransi susah, apalagi pemahaman mengenai reasuransi, Pak. Makanya kami secara aktif dan masif ya, gitu. Kita coba memasyarakatkan reasuransi ini, Pak.
Pak Benny di sini kopinya enak. Kita mesti ngopi dulu ini. Siap. Ya, sambil ngomong yang agak berat asuransi ini ya, tapi ini penting sekali karena masyarakat semakin modern tuh pasti akan semakin sadar pentingnya mengelola resiko ya, karena kita semua ini beresiko ini. Jadi kita harus menyebarkan resiko. Maka membeli asuransi itu menjadi satu hal yang penting begitu ya. Baik, kita ngopi dulu Pak Benny. Siap, ya. Pak. Ya. Saya hot cappuccino, Mas. Makasih. Saya ikut sama-sama ya. Makasih. Ya, beginilah tempat kami di sini ya. Enak, tempatnya ya. Sejuk ya. Ya, ini alami. Kami perbaiki terus. Ketika ada yang memberitahu, ada yang menulis di IG, dan menulis Pak ini kurang ini begini, saya datang ke sini makanannya begini, kita perbaiki. Jadi kami tidak menutup mata terhadap kritik. Ya. Demikian pula ruangan ini kita bikin lebih sejuk lagi. Jadi teman-teman yang sudah lama tidak ke sini kami undang untuk ketemu lagi. Dan saya sering ngobras di sini Pak Benny. Ngobrol santai ya. Kayak kami bikin di sini, jadi kemarin ada misalnya GP Ansor itu dengan bawa pengurus baru GP Ansor dan juga pimpinan Banser 200 orang ngobrol sama saya di sini ya. Ada lagi pihak gereja, ada pengajian, ada kelompok UMKM. Jadi kami dengan komunitas-komunitas menyambut baik di sini ya. Sewaktu-waktu saya bisa ngobrol sama mereka. Iya. Boleh Pak, ini pertama kali ke sini dan terkesan gitu ya. Mungkin saya akan balik sih Pak. Nah ini pohon di tengah-tengah gedung Pak. Ini bisa dilihat ini ada pohon di tengah-tengah gedung. Di sini. Dibiarkan hidup. Tumbuh ya. Dan setiap pohon ini ada geotaggingnya. Jadi kami setiap tahun ini menangkap 426 ton CO2. Ya itu menurut perhitungan dari konsultan Surveyor Indonesia. Ya, kami menyerap karbon. Mudah-mudahan ini bisa memberi kontribusi kecil bagi alam semesta ini. Padahal di tengah Jakarta ya, walaupun agak minggir sedikit, tapi Jakarta yang susah ya, ternyata masih ada yang kayak gini. Saya tadi kaget juga masuk, wah ternyata ini very green ya. Ya, kita usahakan bisa memberikan oase yang nyaman bagi masyarakat. Menarik. Baik Pak Benny. Sambil kita menunggu kopinya, bahwa menyebarkan resiko ini adalah hal yang penting bagi kehidupan kita. Semakin kita hidup modern, semakin kita menjadi andalan, kita punya aset, kita jaga risiko itu. Ya. Dan BUMN ini sudah dipanggil oleh Wakil Menteri dan juga Menteri harus benar-benar mempunyai orang manajemen risiko yang bagus gitu ya. Nah, tapi di lain pihak ini perusahaan asing juga besar-besar di Indonesia di bidang asuransi, besar-besar ya. Mereka mereasuransikannya kemana? Iya, jadi memang secara peraturan Pak. Dulu di tahun 2015 ada peraturan yang mensyaratkan bahwa reasuransi yang diprioritaskan adalah reasuransi dalam negeri dulu. Nomor satu tentu adalah untuk memperkuat ya reasuransi dalam negeri. Kemudian kedua tentu dari sisi negara mencegah defisit neraca berjalan Pak. Jadi premi yang keluar lebih besar daripada premi yang masuk. Gitu itu namanya defisit. Yang menyebabkan angkanya at the end defisit Pak. Gitu loh. Jadi kita cari susah-susah di sini yang menikmati orang asing. Itu capital outflow. Kemudian ketiga adalah kita juga sebetulnya butuh play on the same field Pak dengan level of playing fieldnya sama gitu ya. Itu yang kita mau dengan ada transfer of knowledge segala macam gitu ya. Jadi pembelajaran juga buat kita dengan kehidupan, walaupun memang kita nggak bisa sanggah bahwa di luar sana, karena yang namanya perusahaan asuransi ini ketat dengan penyebaran risiko Pak. Kan gitu ya, penyebaran risiko artinya semakin besar ruang lingkupnya akan semakin bagus Pak, karena ada large number the law of large number ini hukum large number itu gitu ya, sehingga kalau kita cuma punya operasional yang kecil Pak, itu nggak cukup bagus sebetulnya untuk kita bisa mengelola, nggak efisien lah ini gitu, kurang lebih begitu sih Pak. Gitu. Nah kalau kita lihat data kan defisit neraca pembayaran asuransi dan dana pensiun Indonesia sudah mencapai 1 miliar US dollar itu. Berarti kan cukup besar capital outflow yang terjadi di dalam industri ini. Mereka melakukan reasuransi dan membawa ke luar negeri uangnya begitu. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan di sini? Nomor satu menurut saya yang paling penting kita sadari, kita tidak mungkin kalau dikatakan tadi 1 miliar dolar Pak, kita juga nggak bisa menafikan harus nol. Karena nggak boleh. Kalau nol berarti nggak bagus juga. Berarti nggak terjadi
Transaksi internasional, risk sharingnya juga risk nggak ada. sharingnya tidak ada. Oke. Nggak ada diversifikasi risiko. Oh, risk sharing ya? Risk sharing. Ya, penyebaran risiko lagi internasional ini iya, ya. contoh Pak, yang tadi saya bilang, saya sampaikan natural catastrophe risk yang ada di Indonesia, itu harus disebar keluar juga. Karena kejadiannya di sini. Ya. Jadi jangan sampai itu kita tanggung sendiri malahan. Tapi yang risiko yang baik dari luar negeri harus kita bawa ke sini kan gitu. Jadi ada pertukaran. Jadi nomor satu itu nggak mungkin nol. Kedua, memang itu harus diminimalisir Pak. Karena beberapa tahun kemarin kan sempat current account kita kan positif ya Pak. Ya. Tapi kalau dilihat kan di current account itu kan ada produk, ada jasa. Ya. Ya. Produknya mungkin positif. Positif. Jasanya mungkin positif. Tapi kalau di deep dive Pak, dilihat dari sisi perasuransian ternyata penyumbang negatif Pak. Di jasa ini. Di jasa khususnya perasuransian, khususnya lagi reasuransi. Jadi kalau dari data tahun lalu aja sekitar 38%. 38% premi yang masuk ke kita itu harus kita lempar lagi keluar Pak. Jadi katakan kalau misalnya kita terima rata-rata tadi 30 triliun premi reasuransi di dalam negeri, kita mesti bayar keluar minimal 10 triliun, 10 sampai 15. Dan itu kan setahun Pak. Iya kan? Itu setahun. Dan ini kan akumulasi terus Pak. Akumulasi terus, ya. Gitu. Makanya angkanya semakin lama bisa semakin membesar. Ini berarti PR dong bagi negara kita untuk kita tata kembali. Betul Pak. Ya kan? Betul. Ya berarti kita perlu menata kembali karena tadi aspek jasa ini bagi penonton yang tidak tahu current account itu adalah selisih antara ekspor dengan import ya. Betul. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau ekspornya lebih tinggi itu namanya surplus kita ya. Tapi kalau ekspornya lebih rendah dari impornya kita defisit begitu ya. Jadi produknya positif tetapi servisnya ini terutama di asuransi. Dan lebih lagi kita lihat lagi di reasuransi. Nah, reasuransi Indonesia ini menerima juga perpindahan risiko dari luar negeri. Menerima Pak, tapi masalahnya adalah memang harus begitu. Kita harus didiversify ya supaya semua last number-nya dapat. Masalahnya dengan permodalan kita yang terbatas, kita nggak punya room untuk bargain dengan mereka. Jadi lebih banyak kepada kita ngambil yang kecil-kecil aja gitu ya. Ibaratnya kalau UMKM kita nggak bisa berdagang besar karena modalnya nggak cukup. Bargaining position kita nggak kuat. Gitu. Jadi dan siapa yang berkewajiban untuk top up untuk nambah modal ini? Negara kan? Pemilik modal. Kalau perusahaan kami negara Pak. Negara. Artinya kalau kita punya yang lebih besar, kita juga punya room untuk berperan lebih aktif menjadi risk manager. Jadi Singapura besar. Apanya? Itu kan financial center dia. Iya, memang agak berbeda. Berapa kali lebih besar dari kita mereka? Wah, jauh sekali Pak, karena mereka kan di sana hub ya. Financial hub ya di sana. Jadi memang banyak perusahaan reasuransi global yang berkantor di situ. Dan sistem mereka itu di sana bisa pakai sistem cabang Pak, branch. Sedangkan kalau di kita kan enggak, kita menganutnya harus perusahaan Pak. Berarti kalau orang mau masuk ke sini harus bentuknya joint venture, bukan branch. Ya. Gitu. Kita ngopi dulu Pak Beni. Iya, Pak. Ya, ini cappuccino-nya sudah datang, hot cappuccino. Ya. Semoga cocok ini. Kelihatannya enak. Dan ternyata saya nggak salah. Nggak salah ya? Ya. Jadi kita lihat seperti itu gambarannya. Dan kemudian banyak sekali orang yang sekarang sedang menimbang-nimbang. Karena saatnya kembali kita harus membeli asuransi. Ya. Walaupun tingkat kepercayaannya sempat turun karena ada kasus Jiwasraya, Bumi Putra, Kresna, semua segala macam itu. Terus kemudian juga ada Asabri begitu ya. Jadi semakin orang takut dengan perusahaan asuransi. Tapi ya perusahaan asuransi harus hidup dan kemudian medical expense naik, premi terpaksa harus dinaikkan, begitu ya. Itu tekanan-tekanan yang terjadi. Tapi ini lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan masyarakat kita juga kaum mudanya banyak sekali. Jadi ini merupakan satu challenge ya, bagaimana agar kue asuransi ini kita semakin besar. Lantas kemudian kita juga melihat ada hal-hal lain begitu ya, bahwa Indonesia perusahaan reasuransinya ada 9. Di luar negeri berapa sih sebenarnya rata-rata? Di luar negeri kalau yang bentuknya adalah perusahaan nasional mereka Pak, itu enggak paling 1, 2, 3. Paling banyak 2, 3. Lebih banyak adalah dari luar Pak. Perusahaan yang joint venture atau branch dari luar. Itu tadi karena dengan semakin banyak kan kuenya kan segitu Pak. Itu kan harus dibagi-bagi. Jadi competitiveness-nya itu enggak terjaga. Gitu ya. Kemudian juga karena kapasitas kecil, yang terjadi itu tadi mereka cuma
menanggung risiko yang kecil-kecil, menanggung risiko kecil, dan yang besar dipindahkan keluar. Lagi keluar. Ujungnya defisit lagi segala macam. Jadi memang efektivitas jumlah daripada perusahaan reasuransi ini yang jadi harus diperkuat memang ya. Iya, jadi daripada kita perbanyak, mendingan yang ada ini diperkuat. Gitu loh, Pak. Ada yang mengatakan bahwa reasuransi ini harus menjadi country risk manager bagi suatu negara begitu ya. Seberapa besar bisnis reasuransi ini dipahami oleh masyarakat dan sebagai country risk manager? Iya, memang seperti saya sampaikan tadi, literasi asuransi aja masih rendah, masih 32%. Mungkin mereka tahu asuransi yang sifatnya asuransi beasiswa atau unit link yang tadi ya Pak. Apalagi reasuransi, memang kami belum mengukur nih literasi mengenai reasuransi, tapi pemahaman kami masih jauh karena memang bukan cuma masyarakat awam Pak, bahkan beberapa stakeholder kita masih kesulitan untuk memahami reasuransi ini seperti apa. Bagaimana mereka bisa mengoptimalkan bisnis reasuransi ini tanpa mereka tahu lebih dalam sebetulnya mengenai reasuransi. Saya ambil contoh aja yang paling hangat belakangan ini. Katakanlah pembangunan istana IKN. Apakah itu juga ada reasuransinya? Ada Pak. Ada. Jadi memang kalau asuransi ini unik Pak. Ketika dibangun IKN, saya sudah sampaikan ke teman-teman juga bahwa sebetulnya mulai dari proses perencanaan sampai pembangunan gedung fisik Mbak, sampai dengan maintenance, itu skopnya asuransi sebetulnya. Walaupun belum jadi gedung loh Pak. Kan ketika dia membangun kan ada kerjasama. Kalau terjadi default, misalnya nggak terbangun, jadi udah sempat pinjam ke bank segala macam, yang kan itu ada bank garansi, itu kan diasuransikan. Kalau misalnya di default dia tidak membangun secara benar, ada asuransinya. Ketika misalnya terjadi kecelakaan, ada asuransinya segala macam. Jangan-jangan seperti beberapa bangunan kita yang mangkrak-mangkrak itu nggak pakai asuransi barangkali banyak, ya? Pak. Banyak ya? Banyak sekali yang belum. Saya ke Manado kemarin tuh saya lihat di pasar di Lembe itu ya, mangkrak karena alasannya bupati berikutnya tidak mau meneruskan. Saya lihat, waduh sayang sekali bangunan pasar sudah jadi nggak jadi diteruskan gitu ya. Nah, saya nggak tahu tuh kalau ada hambatan tentu kan mesti ada asuransinya ya. Betul. Tapi mungkin masyarakat belum sadar hal seperti itu. Kita sebut saja kasus Hambalang gitu ya. Itu barangkali juga saya tidak tahu bagaimana itu ya asuransinya. Tapi baiklah kita ambil kasus yang ramai tahun ini, sepanjang tahun 2024. Ada satu kejadian ya, tadi bencana alam yang besar, itu ada tornado. Betul ya? Betul. Indonesia, tornado itu kan pertemuan udara panas dengan udara dingin. Di Ranca Ekek kalau tidak salah ya, Jawa Barat ya. Itu nilainya berapa tuh? 73 juta dolar apa? Itu sekitar hampir 1,3 triliun Mbak. 1,3 triliun rupiah. Gitu loh. Jadi, itu asuransi kecelakaan umum berarti? Itu asuransi umum Pak, properti. Aset-aset milik masyarakat? Aset milik rumah, masyarakat. Gedung dan sebagainya? Iya, gitu loh. Jadi memang di samping itu juga banyak yang orang nggak sadar. Ada yang disebut sebagai business interruption Pak, risk. Jadi artinya kalau pabriknya nggak beroperasi, kan dia ada potential loss di situ. Pabrik tidak beroperasi, potential loss, yes. Resiko kehilangan bisnisnya. Itu juga ada asuransinya sebetulnya Pak. Jadi memang pemahaman orang mengenai risiko itu, gitu loh ya. Itu kembali lagi kepada peran kita sebagai risk manager Pak. Karena kita yang paling belakang, reasuransi ini kayak backbone Pak, tulang punggung gitu. Kita penjaga gawang karena kita yang paling belakang. Jadi memang kita yang harus kadang-kadang jadi playmakers Pak, maju ke depan nih, ngajarin ini loh resikonya, ini cara mitigasinya. Kalau nggak diikutin nanti nggak akan ada yang cover di belakangnya, rugi sendiri nanti, gitu. Dan ini yang kita mungkin cukup cover dalam negeri, ini yang complicated, terlalu besar, kita harus buang keluar, harus di cross dengan luar, gitu. Itu peran country risk manager tuh harusnya seperti itu. Tahun lalu ada juga kan kebakaran di salah satu pabrik baja kita, Krakatau Steel kalau tidak salah ya. Itu juga nilainya nggak kalah besar itu, lumayan itu. Hampir 500-an Pak. 500 miliar. Jadi tahun-tahun sebelumnya bahkan ada misalnya beberapa kejadian ya Pak. 1 tahun bahkan ada katakan misalnya sebuah perusahaan minyak tempat kita. Ada 3 kali kebakaran, tahun berikutnya 2 kali kebakaran. Itu kan sebetulnya harus ada yang diberesin dengan manajemen risikonya kan. Kalau sekali mungkin ya udahlah, mungkin ya Pak ya, human error.
Tapi harus dibuat risk mitigation-nya, corrective action-nya seperti apa. Kalau tidak dilakukan, perusahaan asuransi bisa nge-charge lebih ya. Kita kayak mindahin duitnya kita ke mereka, Pak. Ya, betul. Seru ya belajar asuransi Pak. Pak Benny, belakangan ini kita bicara semua adalah bicaranya transformasi. Dengan adanya digitalisasi, ya, dunia digital ini ada disrupsi, ya, tentu kita perlu melakukan transformasi. Anda sebagai orang yang dibesarkan, walaupun sekolahnya psikologi ya. Kebetulan iya, Pak. Bukan aktuaris ya. Bukan, Pak. Aktuarius itu, saya kan pernah mendirikan Magister Management Aktuaria. Ya. Karena jumlah aktuaris Indonesia kan kami lihat sedikit sekali. Dan banyak orang yang nggak berani ngambil karena harus basisnya matematika. Iya. Tapi berbeda dengan matematika yang orangnya serius begitu ya. Ini harus bisa menarasikan, harus bisa membaca data populasi, prediksi, ekonometri, ya, dan harus bisa membaca kehidupan begitu ya, sehingga kemudian mereka belajar asuransi ini adalah sesuatu yang hidup begitu. Tapi baiklah, kita bicara hal yang lain. Anda orang psikologi, Anda basisnya bukan aktuaria, Bukan. terus kemudian Anda sekarang memimpin perusahaan asuransi dan mau tidak mau harus melakukan transformasi. Ya. Dilakukan di reasuransi. Dilakukan, Pak. Ya. Jadi memang nomor satu, the key, kuncinya adalah yang melakukan itu semua kan manusia ya, Pak. Ya. Jadi memang kita harus lihat dari sisi manusianya juga. Manusia yang melakukan transformasi, sudah pasti people-nya. Kemudian yang kedua proses, Pak. Bisnis prosesnya. Ini prosesnya seperti apa yang kita lakukan? Itu tadi dengan adanya COVID kan ada bisnis disruption. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu merubah semuanya. Seperti Pak Renal sampaikan harus digital lah segala macam. Itu mau nggak mau, gitu ya. Jadi Berbasiskan data science. itu Pak, itu yang ketiga yang saya mau sampaikan bahwa yang kita rubah yang paling signifikan adalah dulu Pak, industri ini ada relationship based business Pak. Jadi karena kita teman ya udahlah, saya bantu cover lah segala macam. Ya, tapi kalau relationship sekarang, itu membantu kepercayaan, saling support. betul. Ya. Itu betul selama dilakukan dengan kerangka yang benar, underwritingnya benar, ada utmost good faith segala macam. Tapi makin kesini kan orang makin lalai, makin cari cepat segala macam. Ini yang kita kembalikan Pak. Jadi ini harus berdasarkan data. Data based industry, knowledge based industry, research based industry. Harus begitu. Jadi bukan relationship matter, cuman bukan yang terpenting, bukan satu-satunya. Bukan cinca-cincayan Bukan lagi. cinca-cincayan lagi. Karena saya kenal Anda, tetapi adalah ada hitungan-hitungan yang benar. Betul, Ya. betul. Itu yang kita lakukan dari sisi bisnis proses, dari sisi data, dari sisi manusianya Pak. Gitu. Itu yang transformasi yang kita lakukan. Ya. Sekarang ini seberapa besar reasuransi Indonesia? Reasuransi di Indonesia kalau kita bilang belum terlalu besar Pak. Gitu ya. Nilainya Premi 1 tahun mungkin sekitar 30 triliun Pak. 30 triliun. Ya, nggak besar memang. Tapi kita tidak bisa membandingkan, katakan misalnya kalau premi asuransi jiwa itu mungkin 1 tahun mungkin sekitar ratusan triliun katakan. Asuransi umum juga mungkin sekitar 2/3 dari asuransi jiwa. Tapi kita nggak bisa apple to apple karena kan kita kan sebetulnya mempertanggungan ulang mereka. Ya. Jadi dengan, bagian dari mereka. Bagian dari mereka. Nggak mungkin melebihi dari pendapatan mereka. Iya. Ya. Jadi kita kan sepersekian dari mereka. Jadi memang bukan nilai premi yang dilihat, tapi exposure-nya, magnitude-nya yang itu yang harus di. Dan Indonesia Re ini adalah perusahaan reasuransi terbesar di Indonesia. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Mana yang lebih besar? Di bidang asuransi jiwanya, atau kerugiannya, atau kesehatan yang terbesar? Kalau dari sisi kontribusi memang sekarang kita asuransi umum ya Pak. Asuransi umum yang lebih besar daripada asuransi jiwa, gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita ada aturan di tahun 2020 yang memperbolehkan perusahaan asuransi boleh langsung mereasuransikan keluar dengan beberapa kondisi tentunya. Tapi itu membuka peluang mereka untuk langsung keluar. Itu juga menyebabkan tadi Pak, defisit neraca berjalan salah satu itu juga. Dan kita tidak bisa menutup itu. Dan kita nggak bisa menutup itu. Sebagai suatu negara yang terbuka, suatu negara yang juga tidak mungkin ya reasuransi itu kita hadang seperti itu. Karena ini adalah penyebaran resiko. Iya. Di samping memang kan ada free trade agreement ya Pak ya, gitu ya. Memang sekali lagi menurut saya nggak harus ditutup 100% gitu ya. Tapi bagaimana
ini kita atur ya Pak ya, supaya memang tetap ada optimalisasi kapasitas di dalam ya, dengan ada penyebaran risiko yang keluar. Ini yang harus dicari jalan tengahnya lah, diseimbangkan lah menurut saya. Menarik sekali kalau kita bicara seperti itu, apalagi masyarakat sekarang ini perlu kita melihat literasinya harus ditingkatkan. Kemudian juga masyarakat membaca data itu juga perlu lebih baik ya. Dan ini adalah sesuatu upaya bagi perusahaan asuransi melakukan edukasi begitu. Dan kalau kita lihat di seluruh Indonesia saat ini ada gairah untuk sudah mulai ada tanda-tanda bahwa masyarakat sudah mulai kembali melakukan insurance, menyebarkan resikonya sudah mulai kelihatan lagi, sudah mulai bangkit. Iya, sebetulnya kalau mau jujur Pak, kita cukup terbantu ya kemarin dengan BPJS Pak. Ya. BPJS khususnya BPJS yang kesehatan ya Pak ya. Ya. Mereka pikir itu asuransi, jadi mereka taunya BPJS identik dengan asuransi. Ya. Walaupun konsepnya BPJS nggak purely asuransi. Ya. Karena BPJS kan itu kan kayak safety net sebetulnya Pak. Dijamin oleh pemerintah. Semuanya segala macam. Walaupun sekarang sudah mulai dipisahkan mana yang nggak dijamin segala macam gitu ya. Kita sudah mulai terbantu ke situ. Artinya masyarakat sudah mulai sadar asuransi. Proteksinya itu ya. Karena ada BPJS. Karena ada BPJS. Kita terbantu walaupun harus ada yang diluruskan. Contohnya kenapa kok BPJS ini ditanggung kok sama asuransi nggak ditanggung? Kalau BPJS kan mungkin kan mereka sebelumnya sakit gitu, ada penyakit sebelumnya ya nggak kelihatan juga Pak, tetap ditanggung kan gitu ya. Dan nggak ada tes darah, nggak periksa resikonya semua bisa. Kalau asuransi kan ada. Jadi ada pre-existing condition. Ya. Nah, sementara BPJS nggak ada. Yang kayak gitu-gitu Pak, itu memang beberapa hal yang harus diluruskan juga persepsi masyarakat mengenai hal-hal seperti itu. Artinya masyarakat lebih teredukasi. Dan artinya ada kenaikan minat ada. Kenaikan minat ada, cuma memang harus diluruskan. Kayak tadi yang unit link, ada investasi. Investasi kan hal yang berbeda dengan proteksi. Gitu investasi adalah satu harapan dapat keuntungan di masa depan. Sedangkan asuransi adalah untuk menghindari, untuk proteksi kalau kita memang ada satu musibah begitu. Betul. Kurang lebih begitu. Baik, tapi dengan adanya medical expense yang lebih meningkat ini memang kita harus memikirkan karena menanggung sendiri ini berat sekali ya. Betul Pak. Dan juga resiko-resiko karena bencana alam ya yang semakin hari semakin dekat dengan kita. Ya baik Pak Beni. Terima kasih banyak Pak Beni. Terima kasih Pak Renat. Asuransi adalah sesuatu yang menarik ya. Dan kita perlu terus menjaga diri kita karena perusahaan asuransi tentu ingin kembali dan asuransi adalah sesuatu yang baik bagi kita, apalagi kalau kita mempunyai pendapatan lebih dan kita harus menyebarkan resiko. Seringkali orang kita ini tahu bahwa kalau kita berkegiatan ekonomi kita selalu akan mendapatkan keuntungan. Tapi yang sering orang lupa bahwa adalah di balik setiap janji besar ada resiko. Demikian pula ketika kita mempunyai pendapatan yang baik, jangan lupa bahwa kita semua juga menyandang resiko. Kita mempunyai gedung bagus, jangan lupa dengan adanya gedung itu uang kita taruh di sana berarti kita juga menanggung resiko. Resiko ini hendaknya bisa dialihkan pada pihak ketiga dan mereka yang menerima juga bisa melakukan reasuransi. Pindahkan lagi dan ini adalah satu bisnis yang perlu mendapat perhatian apalagi ini belum masuk dalam SK ya. Jadi bagaimana ini adalah suatu industri yang juga berdampak sistemik tentunya. Jadi perlu dipikirkan bagi pemerintahan yang akan datang menjaga karena nilai investasi, nilai asetnya untuk asuransi itu adalah 1.200 triliun. Sedangkan dana pensiun ada dana yang terhimpun totalnya adalah sekitar 800 triliun. Jadi totalnya ada 2.000 triliun. Nilainya besar sekali. Jadi ini tentu harus dipikirkan sebagai sesuatu yang berdampak sistemik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Renat untuk kesempatan bisa sharing. Semakin besar dan semakin sadar kita bahwa hidup di atas jajan api ini kita juga beresiko. Stay relevant.